Dan saudara, keputusan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan sampai pukul 7 malam nyatanya disayangkan para penyewa ruang retail. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO) berharap mal bisa beroperasional lebih dari pukul 7 malam. Kebijakan pembatasan operasional mal yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 justru membatasi kesempatan para penyewa ruang retail untuk mendapatkan pemasukan. Imbasnya, karyawan yang bekerja mendapatkan pemotongan gaji. Ya, pembatasan operasional pusat perbelanjaan berdasarkan instruksi gubernur disayangkan para tenan pusat perbelanjaan. Mengapa? Kita ulas lebih jauh dengan Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan HIPINDO, Budi Harjo Idwansah. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Ilona. Oke, Pak Budi, HIPINDO sempat curhat. Katanya kenapa jam operasional mal itu cuma sampai 7 malam saja. Apakah di sini HIPINDO melihat pemerintah kurang bijaksana? Bukan kurang bijaksana ya. Tetapi mungkin lebih ke arahnya kami ingin dilibatkan pelaku asosiasi tenan dan juga asosiasi mal, nanti juga ada asosiasinya, untuk mendapatkan masukan-masukan dari pelaku, dikarenakan memang jam 7 itu adalah jam-jam yang sangat penting untuk sektor restoran di mal. Oke, kalau jam 7 menjadi jam yang sebenarnya dinantikan primadonanya begitu. Lantas sebenarnya permintaan dari HIPINDO itu sampai jam berapa mal dibuka? Ya sebenarnya orang makan malam ya sekitar jam 7 ya. Sekitar jam 8 sudah boleh lah kalau memang diadakan suatu pembatasan untuk di mal. Mungkin jam 8 tuh udah last order gitu. Jadi kita sudah bisa beres-beres. Seperti itu. Oh, bisa beres-beres, artinya memang harapannya di atas jam 7 ya Pak? Iya, jam 7, tetapi mungkin ada masukan dari HIPINDO dengan adanya peraturan yang sudah jadi ini. Mungkin jam 7 itu pengunjung sudah nggak masuk mal, tapi pengunjung yang di dalam mal itu bisa diusahakan untuk sampai jam 8 boleh menyelesaikan, mungkin sedang belanja atau sedang apa, untuk sekitar jam 8 sudah selesai malnya tutup. Oke, tapi kan ini selain tanggal 24 sampai 26 Desember, kemarin kan operasional, bukan kemarin sih, nanti ke depan operasional mal di saat tahun baru juga akan diberlakukan jam yang sama ya, jam tutupnya. Apakah nanti HIPINDO mau berencana berdiskusi begitu, meminta keleluasaan lagi untuk memperlebar jam operasional mal? Ya paling kami harapkan dengan peraturan yang sudah ada, seperti tadi, jam 7 itu adalah tidak ada masuknya lagi orang ke mal. Jadi pintu mal sudah ditutup, tetapi kan ada pintunya tenan. Nah di dalam itu tenan masih ada aktivitas perdagangan yang diharapkan bisa diberikan waktu dengan 1 jam untuk menyelesaikan urusannya, lalu baru ditutup malnya. Oke, Pak Budi kan sempat mengatakan ya, saya baca bahwa dengan diberlakukannya pembatasan jam operasional, ini artinya kan pemasukan bisnis di sektor penyewa retail ini juga akan berkurang dan katanya juga karyawan akhirnya gajinya juga dipotong. Boleh dijelaskan lebih jauh seberapa besar kehilangan keuntungannya? Ya sebenarnya bukan keuntungan ya. Jadi kalau khusus di tahun ini, memang momen yang tersisa itu di momen Natal ini dan Tahun Baru. Dikarenakan waktu Lebaran kemarin kan tidak buka ya pusat belanja, terutama di DKI. Ya. Jadi kami harapkan di akhir tahun ini bisa mengeluarkan stok-stok barang kami, sehingga mengurangi kerugian dalam konteksnya itu. Sehingga stok bisa keluar, seperti tadi disebutkan, termasuk dengan adanya pengurangan jam yang terjadi adalah karyawan pada saat ini akan menjadi shift-nya itu berkurang, menjadi tidak 2 shift. Jadi akan ada pengurangan gaji, itu tanda kutip adalah diatur lagi, ada yang masuk, ada yang tidak, seperti itu. Sehingga berkurang pendapatan para karyawan itu. Oke, sebenarnya bukan dalam tanda kutip PHK, tapi lebih dipotong aja gitu ya pemasukan mereka ya? Ya karena nggak masuk, jadi mungkin gantian ya, shifting seperti itu. Oke, lantas sebenarnya Pak, kalau dari pusat perbelanjaan, dari penyewa retail begitu ya, apa jaminan bahwa prokes akan diterapkan begitu? Ini kan sebenarnya tujuan dari pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut karena untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ya, kami adalah asosiasi retail dan tenan dan pusat belanja adalah yang pertama pada waktu bulan Maret memikirkan soal prokes.
Oke. Karena kami tahu bahwa itulah yang terpenting sehingga kita membantu pemerintah dan ekonomi bisa berjalan berbarengan. Oke. Nah, Pak Budi, ini kan sebenarnya selama aturan khusus Nataru, ada nggak sih sebenarnya keringanan khusus dari pusat perbelanjaan? Oh, sudah. Kita memang Ah, antara tenan, asosiasi tenan dengan asosiasi mal juga sudah ada. Walaupun memang ada yang belum memberikan, ya mungkin itu adalah B2B ya, nanti bisa iya. dibicarakan. Tetapi sudah ada. Mhm, mhm. Tapi sebenarnya di sini kalau kita, rangkum percakapan kita bahwa harapan dari Hipindo sebenarnya di akhir tahun itu diharapkan bisa menambal kehilangan bulan-bulan sebelumnya gitu ya, sehingga meminta, apa namanya, keringanan, operasional dari mal gitu? Ya, pertama memang kita minta ke pemerintah mohon bantuan ya terhadap sektor retail dan tenan ini Mhm. yang sudah berbulan-bulan, apalagi ini saya dengar hari ini per Januari wisatawan asing tidak boleh masuk. Ini baru saya dengar tadi juga. Ini akan memukul sektor offline. Nah, harus kita pergerakan adalah dalam negeri. Nah, ini kita harapkan juga dari pusat belanja yang mana sudah kita lakukan banyak pertemuan dan saya mengapresiasi sudah ada yang memberikan keringanan-keringanan. Nah, cuman memang mari kita bersama-sama kembali. Tahun depan ini penuh tantangan ya. Jadi apalagi ada varian baru. Nah, kita harapkan ini sekarang kebijakan yang tepat dari pemerintah mengundang para pelaku usaha dari sektor retail, sektor perhotelan, sektor pariwisata, dan sektor mal, termasuk semuanya lah, untuk kita bareng pada saat merumuskan satu kebijakan, kita bisa memberi masukan. Itu sih harapan dari para asosiasi dan pelaku. Oke, sebenarnya yang diinginkan dari awal juga harusnya ada koordinasi ya Pak, kesepakatan lah tanda kutip bahwa regulator punya aturan, pelaksana juga senang melaksanakan gitu ya Pak Budi. Terima kasih Pak Budi Betul. telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak Budi.